Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ria Dwi Julita dengan NIM 202401041124. Saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, semester 3 di IAIN Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan dengan judul Perkembangan Teknologi dan Perubahan Tren dalam Masyarakat, serta kaitannya dengan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Saat ini, teknologi digital berkembang sangat pesat. Kita bisa melihat hampir semua orang menggunakan handphone, internet, dan media sosial. Anak-anak sudah terbiasa menonton video online, orang tua berbelanja lewat aplikasi, dan komunikasi bisa dilakukan tanpa harus bertemu langsung. Teknologi memang memberikan banyak kemudahan, namun di sisi lain, teknologi juga membawa perubahan sosial yang cukup besar. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami dampaknya, terutama bagi anak-anak. Teknologi bukan hanya alat bantu, tetapi juga agen perubahan sosial. Artinya, teknologi ikut membentuk cara manusia berpikir, bersikap, dan berinteraksi. Perubahan ini terlihat dalam beberapa hal. Yang pertama, struktur sosial seperti jenis pekerjaan yang kini banyak berbasis digital. Poin yang kedua, pola hubungan sosial di mana komunikasi lebih sering dilakukan secara online. Yang ketiga, nilai dan gaya hidup, misalnya kebiasaan mengonsumsi informasi dari media sosial. Perubahan ini terjadi sangat cepat karena akses internet yang mudah dan informasi yang terus mengalir tanpa henti. Perkembangan teknologi melahirkan berbagai tren masyarakat di era digital. Tren pertama adalah komunikasi cepat dan visual. Banyak orang lebih suka video pendek, emoji, dan pesan singkat. Kemudian, komunikasi jadi praktis tetapi bisa menimbulkan salah paham jika tidak digunakan dengan bijak. Tren yang kedua adalah ekonomi digital, seperti berbelanja online, pembayaran non-tunai, dan jasa berbasis aplikasi. Masyarakat kini bisa memenuhi kebutuhan tanpa harus datang langsung ke toko. Tren yang ketiga adalah penyebaran informasi yang sangat cepat. Sayangnya, tidak semua informasi itu benar. Hoaks dan berita palsu mudah menyebar jika tidak dicek kebenarannya. Kemudian tren yang keempat adalah budaya populer digital seperti influencer, game online, dan tantangan media sosial yang banyak diikuti anak-anak. Dalam pembelajaran IPS, tren digital tidak langsung dianggap baik atau buruk. Siswa justru diajak untuk menganalisis secara kritis, misalnya, apa manfaat belanja online, apa resikonya, bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak. Melalui IPS, siswa dilatih berpikir kritis, memahami sebab dan akibat, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Inilah yang disebut dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Di era digital, literasi media dan informasi sangat penting. Literasi ini berarti kemampuan untuk mengakses, memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara bijak. Di tingkat SD, literasi di media diajarkan secara sederhana, seperti menayangkan sumber informasi, membandingkan berita, membedakan fakta dan opini, tidak langsung percaya pada informasi yang viral. Dengan literasi media, siswa tidak mudah tertipu dan mampu berpikir lebih kritis. Selain literasi media, IPS juga menanamkan kewargaan digital. Artinya, siswa diajarkan menjadi warga digital yang baik. Contohnya itu bersikap sopan saat berkomentar, menghargai pendapat orang lain, menjaga privasi diri dan orang lain, tidak mudah menyebarkan informasi yang merugikan. Nilai-nilai ini penting agar teknologi digunakan secara aman dan bertanggung jawab. Dalam pembelajaran IPS, teknologi bisa dimanfaatkan secara positif, misalnya menggunakan peta digital untuk mengenal lingkungan, video pendek untuk memahami fenomena sosial, atau membuat poster digital tentang etika bermedia sosial. Teknologi ini digunakan bukan hanya sebagai hiburan, tetapi sebagai alat bantu belajar dan berpikir. Sebagai penutup, perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Melalui pembelajaran IPS, siswa sekolah dasar dapat memahami perubahan tersebut,
mengembangkan literasi media, serta menjadi warga digital yang kritis, etis, dan bertanggung jawab. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa share, komen, dan like ya.